Sun Peng memberitahu Dongman tentang rencananya sepenuhnya, dan mendapat dukungan penuh dari Dewa Dongman. Namun, Sun Peng adalah mantan anggota Dongman. Seberapa kuat kekuatannya? Setelah menceritakan rencananya, dia memilih untuk membiarkan orang barbar timur berdiri sendiri. Karena begitu orang barbar timur dikirim terlebih dahulu, Raja Singa dan Dewa Prefektur Zong pasti akan terkejut, jadi rencananya akan berisiko besar. Su Peng sedang menunggu. Awalnya, rencananya adalah menghentikan semut kriket Prefektur Zong hanya dengan kekuatan ilahi dari Raja Dewa Perang. Tapi Kun Peng tidak menyangka bahwa anak ras iblis pemimpin itu begitu baik, dan ras iblis memiliki senjata ilahi di tangan untuk menghabiskan kekuatan dewa yang besar. Tapi bagaimana dengan itu? Pada saat semut Prefektur Zong melihat pemandangan ini, mereka melihat pantai besar Ciwargat King. Dan pada saat berita, semuanya sudah terlambat. Dewa-dewa Prefektur Zong akan datang. Mengapa dewa-dewa timurnya tidak begitu? Hahaha, anak kecil ras iblis, bertarung dengan dewa? Kamu terlalu lembut. Saat dewa melucuti darah naga, nenek moyangmu tidak tahu di mana itu. Memikirkan hal ini, ekspresi Sun Peng Zengning, menahan lingkungan Sun Well, prestise ilahi yang mengerikan pecah di bayangan, dan panas yang membara datang seperti hari besar, yang beberapa kali lebih kuat daripada saat dia pertama kali bertemu Qin Yichen. Cermin roda matahari datang, dan itu mampu membakar ki iblis surgawi yang meluap di sekitar kereta perang Rama. Matahari meledak, dan di mana ia bersinar, Dewa Emas di Prefektur Zong tiba-tiba berubah menjadi darah. Melarikan diri. Pusat kekuatan Prefektur Zong sedang dalam kekacauan, dan di antara gudang, ada seseorang. Pembangkit tenaga listrik meraih Qin Yichen, dan ingin menggunakannya untuk melawan cermin Sun Well. Namun, dia melihat yang terakhir mundur, membuangnya, dan melihat pembangkit tenaga listrik terbang ke matahari. Hanya menyisakan darah yang menguap dan jeritan. Qin Yichen melihat sekeliling dan menemukan bahwa pada saat ini kekacauan di kereta perang di Rama sedang kacau. Semua orang, seperti belalang di atas panci panas, tidak punya waktu untuk mengganggunya. Di sisi lain, moral Barbara Timur begitu kuat sehingga, selain Peng Peng, ada juga teknik keabadian kekuatan magis yang menyerang derma dan kereta perang berguncang tanpa henti. Di ambang kehancuran, awan ajaib runtuh. Luo Sengqiang memegangi tubuhnya dengan kuat, wajahnya suram. Jangan panik. Saya telah beredar ke dewa-dewa Prefektur Zong dan menunggu ras ilahi saya membunuh saya, dan saya akan membiarkan Timur mati tanpa mayat utuh. Namun, pada saat ini, saya melihat Jin Yaohui menyeringai dan menggelengkan kepalanya dengan masing-masing mengurus urusan mereka sendiri. Sudah larut, tidak berguna. Begitu kata ini keluar, Luo Seng dan pembangkit tenaga di Menraca lainnya tiba-tiba melotot, memompa dingin dan keras. Dan ingin membunuh. Jin Yaohui, musuh, kamu berani mengganggu tentara. Kakak, kamu bilang kamu akan menjadi tentara dulu. Sayang sekali melihat penampilanmu sekarang. Jin Yaoyuan juga mengambil kesempatan untuk menegur, tetapi Jin Yaohui mendengar ini tiba-tiba berbalik. Saat ini, sepertinya dia tidak tahan lagi. Dingin dan parah muncul di antara murid singa, beberapa poin dari Raja Singa. Mendongkrak. Jam berapa giliranmu untuk mengajariku? Jin Yaohui mengucapkan satu kata pada satu waktu, memekakkan telinga. Tuan, apakah Anda tidak tahu bagaimana Raja Ilahi itu ada? Jangan katakan bahwa Anda masih hidup dan dikorbankan oleh Timur. Asalkan Anda bisa membangkitkan sedikit kekuatan dewa. Dengan kereta perang Rama ini, Anda bisa. Berapa lama itu akan bertahan? Pada titik ini, wajah banyak pembangkit tenaga listrik di Prefektur Zong tiba-tiba berubah, terutama Luo Seng. Dia tahu apa arti kekuatan Raja Ilahi. Jangan menyebut jari. Mereka seperti semut. Bahkan jika Divine King mendesak A Divine mungkin untuk mengalahkan Divine Heart, mereka dapat mengejutkan mereka. Darah anjing yang disalahkan menetes. Jin Yaoyuan ingin membantah, tetapi sulit untuk menghadapi rasa takut di hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan gemetar. Jadi, bukankah masih ada ayah raja? Ayah raja akan datang untuk menyelamatkan kita. Pikirkan tentang ayahmu sekarang. Jin Yaohui membuat besahan yang dalam dan ekspresif, dan kemudian menyatakan dengan sedih, tidak ada gunanya. Saya percaya bahwa Bapak akan menyelamatkan kita dengan segala cara. Tetapi pihak Dongman juga akan menyelamatkan tubuh Raja Ilahi dengan segala cara. Di akhir pidato, di atas kereta perang Rama, keheningan yang mematikan. Semua orang tampak pucat, hampir putus asa, bahkan terpuruk. Biasanya, ada pembangkit tenaga listrik dari surga terpilih dari setiap kelompok etnis, dan ada seruan saat ini. Dengan suara keras, Jin Yaohui semakin tertawa. Kami kalah, kami kalah. Dongman menangkap para tawanan. Satu mengorbankan Raja Ilahi, dan yang lainnya merayu kami untuk menyelamatkan. Sekarang kita di sini. Tetapi kita tidak bisa mendekati Divine King sama sekali. Mayat. Jin Yaohui sama sekali tidak waspada. Apalagi takut akan pemaksaan jenazah Raja Ilahi.
Hanya pembangkit tenaga Dongman yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri di jantung dewa. Kekuatannya tidak lebih buruk dari mereka. Hari ini, dengan mengandalkan Divine King, Dongman memiliki keuntungan. Jadi apa yang kamu lakukan? Luo Sheng juga panik saat ini. Dia bahkan dianggap oleh pembangkit tenaga listrik sebagai pemimpin. Tapi dia tidak bisa tidak menanyakan pendapat Jin Yaohui. Jin Yaohui terdiam. Kali ini, bukan hanya dia yang kalah, tapi juga Prefektur Zong yang kalah. Kekalahan itu mengerikan. Selama Divine King pulih, sebagian besar pembangkit tenaga listrik di kereta perang ini akan mati. Begitu mereka mati, maka untuk waktu yang lama yang akan datang, atau kumpulan pembangkit tenaga gatre alam berikutnya yang telah tumbuh di Prefektur Zong, mereka akan ditekan oleh Dongman. Dongman, bagaimanapun, menyambut kembalinya Raja Ilahi. Bahkan jika hanya mayat yang disambut kembali, berapa banyak mayat Raja Ilahi yang bisa menjadi, dan seberapa kuat objek ilahi senjata ilahi itu? Apa? Kapan Raja Singa akan tiba? Aku tidak ingin mati. Tuan Luo Sheng, selamatkan kami. Di atas kereta perang Rama, mereka berduka di mana-mana. Pertempuran yang mereka kalahkan ini sangat menyedihkan. Bahkan Dongman tidak melawan mereka, jadi mereka akan menghadapi teror hebat. Qin Yichen juga murung. Dia tidak menyangka bahwa 4 orang yang dia tinggalkan bisa melakukan langkah besar seperti itu. Saya tahu ini sebelumnya. Saya sedang berjuang dengan cedera serius pada saat itu, dan saya tidak bisa melepaskannya. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Di depan tubuh Divine King, Qin Yichen harus mengatakan bahwa dia tidak takut menjadi palsu. Dan bahkan jika kekuatan Divine King terbangun sedikit, dia tidak berpikir bahwa dia akan berbeda dari orang lain. Hong Lian, apakah ada cara? Hong Lian juga tidak sabar saat ini. Apa yang mungkin dilakukan oleh pembagian tingkat Divine King? Tenang, tenang. Apakah kamu ingin aku berjuang untuk melayu dan melindungi anak ini? Mungkin itu mungkin. Ada baiknya menjaga anak ini. Tapi aku masih tidak ingin mati. Siapa saya untuk memacu anak ini? Tunggu. Lawan, era itu, sisik naga itu, aku ingat. Qin Yichen merasa segar. Tetapi pada saat itu, dia melihat suara Luo Sheng bergetar. Jin Yaohui, apakah ada cara untukmu? Belum lagi orang lain. Dia tidak mau mati. Dia diharapkan untuk mencapai keberadaan Dewa Iblis. Bagaimana dia bisa mati di sini? Apalagi masih diperhitungkan oleh Dong Manzai. Tidak hanya dia terbunuh, tetapi dia juga takut dia tidak akan dimarahi oleh semua ras di masa depan. Wajah Jin Yaohui suram. Apa yang bisa dia lakukan? Bahkan jika dia bersedia memimpin barisan, di depan Raja Ilahi ini, 100 dia tidak berguna. Tiba-tiba, Jin Yaohui menyadari sesuatu dan tiba-tiba berdiri dan membuang muka. Ini. Meskipun Divine King dihormati, tapi dia kalah dalam pertempuran itu. Pemenangnya,